Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Atas nama Majelis Jemaat GKI Parapah, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat bergabung dalam ibadah Minggu secara virtual kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga Jemaat GKI Parapah, serta warga jemaat lain di luar Jemaat GKI Parapah dimanapun berada. Pada saat ini kita berhimpun bersama dalam perayaan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk menopang dan meningkatkan kualitas kehidupan. Demikian juga pendidikan teologi sebagai refleksi atas iman juga hadir dalam panggilan khusus supaya manusia mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat yang ke-10. Pendidikan teologi menjadi sangat berguna untuk mentransformasi hidup manusia serta membentuk insan-insan unggul yang memiliki hati teguh melayani di ladang pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis dan ladang pelayanan lainnya. Oleh karena itu, perayaan ini dengan subtema menjadi teladan dalam tanggung jawab adalah bentuk penghayatan panggilan dalam pendidikan teologi sekaligus perayaan jemaat guna memberikan dukungan nyata kita atas panggilan itu. Pendeta yang melayani ibadah pada Minggu pagi hari ini tanggal 6 September tahun 2020 yaitu Ibu Pendeta Novaria Banjarnahor, Sarjana Teologia. Sebelum pendeta, penetua, diakon memasuki ruang ibadah, marilah kita berdiri menghadap Tuhan, menyanyikan pujian bagi namanya dari Kidung Jemaat nomor 14 pada bait yang pertama dan bait yang kedua. Muliakanlah Tuhan Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dipersilahkan duduk kembali. Litani pujian. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Terpujilah Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, Ia tidak menindasnya.
Terpujilah Allah yang Maha Adil. Ajarlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Amin. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku segala kesalahan yang kita perbuat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Mulia, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena kesalahan yang kami perbuat. Sebab kami berdosa terhadap Engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau bangkit untuk berpegang kepadamu. Kami tidak sungguh-sungguh melayani dan tidak setia dalam panggilan pelayanan sebagai hamba-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Kembali kita mengangkat pujian dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 pada bait yang pertama dan bait yang kedua, Di Muka Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-8. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dan berpengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Roma pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Jemaat Tuhan, saya undang untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan bacaan Alkitab pertama, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu, sebab Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan. Memperkenankan kami untuk melayani-Mu dan membentuk kami menjadi hamba yang setia. Kami berhimpun karena anugerah-Mu,
serta menaikkan ucapan syukur atas kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Engkaulah Tuhan sumber segala hikmat dan pengetahuan, sehingga jalan kami selalu dituntun oleh kebenaran-Mu. Jadikanlah kami tekun untuk menemukan kehendak Tuhan pada setiap perkataan firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami baca dan dengar dapat menjadi pedoman bagi diri kami, untuk selalu bisa berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Dan kiranya firman yang kami baca ini juga dapat tertanam dalam diri kami, sehingga bisa kami wujudkan dalam tindakan nyata di tengah kehidupan, gereja, masyarakat, bangsa dan negara, serta menjadikan kami sebagai hamba yang dapat menjadi teladan dalam tanggung jawab untuk semakin setia melayani-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan Almanak Nas GKE, bacaan Alkitab pertama untuk kita pada minggu hari ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat yang pertama sampai ke-13 dengan perikop tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Firman-Mu ku pegang selalu,
kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Novaria Banjarnahor, Sarjana Teologia. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa kami yang ada di sorga, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu Tuhan, yang selalu setia memberikan kami kekuatan dan penghiburan dalam menjalani kehidupan ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah pada saat ini hamba yang Tuhan percayakan untuk menyampaikannya, Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang akan disampaikan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah umat Tuhan yang akan mendengarkannya pula Tuhan urapi dengan Roh Kudus, sehingga mereka semua ya Tuhan, kami dapat mengerti dengan baik apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada minggu ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari kitab Matius atau Injil Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Dengan perikop tentang menasihati sesama saudara. Akan saya bacakan untuk kita semua. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 orang atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Pernahkah kita menyadari akan kesalahan orang lain, saudara seiman kita, di mana ia melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga membuatnya berdosa? Kita tidak mau menasihati dan menegurnya secara langsung di hadapannya karena merasa segan, takut, dan benci, atau rasa lain yang ada di dalam hati kita kepada orang tersebut. Kita malahan asik ya memberitahukan kesalahan orang tersebut kepada orang lain atau menasihatinya di tengah banyak orang, sehingga ia merasa malu ya, dan nama baiknya pun tercemar. Seharusnya kita tidak boleh membicarakannya di belakang atau ya langsung menghakiminya di tengah-tengah banyak orang, melainkan secara pribadi menyampaikannya secara langsung dengan sikap yang rendah hati, tidak menghakimi dengan tahapan prosedur yang benar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, penjelasan tersebut
mengantar kita untuk memahami Matius pasal 18 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Menjelaskan kepada kita ketika Yesus mengajarkan kepada para murid ya dan pengikutnya yang lain bagaimana mengasihi dan mengampuni sesama, yaitu saudara seiman yang berbuat dosa. Menyadari kewajiban untuk menasehati dengan tujuan agar mendapatkan orang tersebut kembali, artinya ia berbalik ya dari jalannya yang salah menjadi baik, menjadi orang benar. Kemudian adanya pemulihan bukan hukuman, agar orang tersebut tidak menerima bahaya maut karena kesalahan dan dosanya. Adapun dosa yang dimaksud merujuk kepada ajaran sesat, penindasan, perzinahan, perceraian, ketidaksetiaan, hamba uang, percabulan, penyembahan berhala, perseteruan, kemabukan, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nas ini juga berbicara tentang prosedur ya, pendisiplinan umat Tuhan dengan memberikan nasihat kepada saudara seiman kita yang berbuat kesalahan, yaitu pelanggaran-pelanggaran. Ini berlaku bagi para pejabat gerejawi dan warga jemaat. Di sini juga menjelaskan tujuan dari pendisiplinan terhadap umat Tuhan dan juga menjelaskan kepada kita untuk secara bersama-sama ya mengambil keputusan dalam menyikapi orang yang telah melakukan pelanggaran. Adapun prosedur pendisiplinan untuk ya umat Tuhan yang harus dilakukan dalam upaya memberikan nasihat, yang pertama kita menegur ya di bawah 4 mata. Artinya secara pribadi kita datang kepada orang tersebut ya, memberikan ia nasihat. Bukan dengan rasa benci. Ya, seperti yang terdapat dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-17. Tapi atas dasar kasih dan pengampunan, agar dia tidak merasa dipermalukan ya, dan dia menjadi mau lebih terbuka kepada kita. Harus ditegur tentunya dengan baik ya, tentunya dengan baik, dengan kasih, agar dia menyadari dosanya dan ia mau bertobat. Yang kedua, jika cara pertama tadi ia tetap tidak mau ya, tidak mau mendengarkannya, maka kita akan mengundang 1 sampai 2 orang ya, agar perkara itu tidak disangsikan dalam Ulangan pasal 19 ayat yang ke-15. Tujuannya untuk memperkaya nasihat ya, dan sebagai saksi dari kesalahan yang dilakukan sehingga ia menyadari kesalahannya. Yang ketiga, jika cara kedua ini tadi masih tidak didengarkan, maka persoalannya akan disampaikan di hadapan jemaat. Artinya diadakan musyawarah dengan jemaat. Dari beberapa cara tersebut ya, jika cara ketiga ini ia masih saja tidak mau mendengarkan ya, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah ya. Orang yang tidak tahu ya akan kewajiban yang harus ia lakukan sebagai umat Tuhan. Ia juga dianggap sebagai pemungut cukai, artinya ia tidak berhak ya menjadi anggota gereja dan harus dikucilkan dari persekutuan gereja. Perlu Bapak Ibu Saudara-saudari ketahui bahwa kata pemungut cukai yang dipakai oleh Yesus ini biasanya digunakan oleh orang Yahudi untuk pengucilan karena mereka dianggap kafir dan najis ya. Serta juga sering mereka memeras rakyat ya untuk menguntungkan dirinya, dan oleh sebab itu pemungut cukai itu dianggap sebagai orang yang berdosa. Kemudian tujuan pendisiplinan. Tujuan pendisiplinan yang dilakukan tujuannya adalah untuk menjaga nama baik Allah ya, untuk menjaga integritas gereja, dan juga agar orang yang berbuat pelanggaran itu dapat kembali ya menjadi benar dalam tingkah lakunya sesuai dengan aturan-aturan menjadi umat Tuhan dalam berkehidupan bergereja, dan juga agar orang tersebut memiliki moral yang baik. Di sini juga dijelaskan kepada kita bahwa
para saksi dan pemimpin jemaat harus senantiasa ya mendoakan ia dengan tujuan adanya kesadaran untuk mau bertobat. Dengan sikap kasih ya dan pengampunan oleh Tuhan yang harus dilakukan oleh gereja sebaik mungkin, menyatakan kebenaran Tuhan untuk mendisiplinkan umatnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berdasarkan penjelasan tadi ya, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bersamaan dengan memperingati Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis, biarlah umat Tuhan, terkhususnya warga gereja Kalimantan Evangelis, memahami bahwa kita sebagai teolog merupakan pelaku teologi itu sendiri. Pendidikan teologi bukan hanya terbatas pada rumusan ajaran gereja, melainkan di sini kita menyadari tugas dan panggilan kita untuk merumuskan ajaran gereja, yaitu pendisiplinan umat Tuhan, serta memberi nasihat, dan juga menjadi teladan dari nasihat itu dan mengambil setiap keputusan secara bersama-sama, bukan seorang diri. Yang kedua, nasihat dan teguran untuk mendisiplinkan warga jemaat Tuhan itu berlaku bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran. Tidak peduli ia pejabat gerejawi ya, baik itu pendeta, baik itu penetua, diakon dan gembala, dan juga warga jemaat ya. Jika mereka melakukan pelanggaran, maka mereka pun harus ya ditegur dan dinasehati sesuai dengan prosedur yang benar. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau begitu karena kita semua ya, jika melakukan pelanggaran tidak memandang itu pejabat gerejawi atau warga jemaat Tuhan, kita harus waspada menjaga diri kita ya untuk hidup disiplin sebagai warga jemaat Tuhan. Yang ketiga, para pemimpin jemaat haruslah bijaksana dalam menghadapi saudara seiman kita yang berbuat dosa, yang berbuat pelanggaran ya. Bijaksana seperti apa? Bijaksananya adalah ketika kita menghadapi orang tersebut, kita harus memiliki sikap yang rendah hati ya, sikap rendah hati, bukan menghakimi. Kalau kita menghakimi, maka orang tersebut tidak akan mau mendengarkan nasihat dan teguran dari kita. Dengan cara kita harus mengikuti tahapan prosedur pendisiplinan yang ada di gereja sesuai dengan firman Tuhan berdasarkan kasih dan pengampunan seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Yang keempat, bagi kita yang masih berada dalam dosa di mana kita sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka sudah seharusnya kita mau menerima nasihat dan teguran ya, mau merubah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kita dijauhkan dari bahaya maut dengan menyadari kesempatan yang Tuhan berikan agar kita bertobat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, bersamaan dengan subtema bulan ini, biarlah kita dapat menjadi teladan dalam tanggung jawab sebagai pemimpin dan warga jemaat Tuhan dalam menjalankan disiplin gerejawi untuk memberikan nasihat dan sadar ya bahwa dalam nasihat tersebut kita harus mendasarinya dengan kasih dan pengampunan, bukan menghakimi. Kiranya Tuhan Yesus ya memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Selamat memperingati Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan Yesus memberkati. Kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Maha mulia Engkau ya Allah Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada saat ini, di mana kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi. Mampukan kami Tuhan tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi juga kiranya kami mampu mengerti secara seluruhnya
tentang maksud dan tujuan Tuhan dari firman yang sudah kami dengarkan, serta menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Pada hari ini juga Tuhan, kami memperingati Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Kami menyerahkan terkhususnya Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis yang ada di Banjarmasin. Dan kami juga menyerahkan Stak Abdi Wacana yang ada di Pontianak. Kiranya Tuhan biarlah Engkau memberkati. Dan juga kami menyerahkan setiap orang yang ambil bagian menjadi pengurus dan pengajar, seluruh dosen-dosen, dan juga mahasiswa-mahasiswi yang terlibat ambil bagian di dalamnya, mampu melaksanakan tugas dan panggilan mereka dalam belajar, memahami tentang ilmu teologi, sehingga mereka Tuhan pakai menjadi orang yang luar biasa, menyampaikan Injil kebenaran tentang firman Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Diberkatilah Tuhan setiap orang yang ambil bagian untuk mendukung Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis yang ada di Banjarmasin, beserta juga dengan Stak Abdi Wacana yang ada di Pontianak. Tuhan berkati setiap orang yang mendukung, yang ambil bagian, yang memberikan, mengkontribusikan dirinya, sehingga sekolah ini dapat dijadikan tempat untuk mendidik anak-anak-Mu menjadi orang yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk mengabarkan Injil kebenaran-Mu Tuhan. Tak lupa juga kami menyerahkan kepada-Mu Jemaat GKI Parapah. Kami menyerahkan ya Tuhan terkhususnya para pejabat gerejawi dan anggota jemaat Tuhan. Dalam suasana pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarlah mereka dimampukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan ketulusan, dengan semangat dan sukacita. Biarlah perlindungan, kesehatan, dan kekuatan Tuhan nyatakan bagi mereka. Tak lupa juga Tuhan kami menyerahkan kepada-Mu jemaat Tuhan di tempat ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka di tengah keluarga, baik sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Biarlah juga Tuhan Engkau memampukan mereka untuk melakukan yang terbaik dalam tugas dan tanggung jawab mereka di tengah keluarga mereka, dan juga memberkati setiap profesi, usaha, dan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi mereka, sehingga itu mendatangkan berkat bagi kehidupan rumah tangga mereka dan menjadi berkat untuk memenuhi setiap kebutuhan mereka ya Tuhan. Dan juga melalui berkat itu dapat mereka pergunakan untuk mempermuliakan nama-Mu. Tak lupa juga kami menyerahkan seluruh anak jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang sedang dalam masa kandungan dan pada usia balita. Biarlah Tuhan dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka diberikan perlindungan, kesehatan, dan kekuatan. Bahkan kami juga menyerahkan kepada-Mu anak jemaat Tuhan yang sedang dalam masa pendidikan. Biarlah juga diberikan hikmat, kebijaksanaan, kecerdasan dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru dan juga dosen mereka dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Biarlah mereka tetap rajin, tetap semangat dalam mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Kami juga menyerahkan kepada-Mu Tuhan jemaat Tuhan di tempat ini yang menjalani masa tua mereka, mereka yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan selalu senantiasa memberikan mereka semangat, sukacita dalam mereka menjalani hari-hari mereka di masa-masa tua mereka ya Bapa. Apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan mereka, biarlah itu semua diberkati. Dan kami juga tidak lupa menyerahkan kepada-Mu Tuhan bagi jemaat Tuhan yang memperingati dan merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga memperingati hari ulang tahun perkawinan pada minggu ini. Biarlah semakin bertambahnya usia, baik itu usia kelahiran, bertambah pula hikmat dan kebijaksanaan mereka. Bahkan apapun yang mereka naikkan dalam harapan dan doa mereka, biarlah Tuhan yang mengabulkannya. Kami juga menyerahkan kepada-Mu untuk mereka yang memperingati hari ulang tahun pernikahan. Biarlah dengan bertambahnya usia pernikahan, maka bertambah pula lah kesetiaan, keharmonisan, dan mereka dapat menjadi teladan, mencerminkan keluarga Allah dimanapun mereka berada, dan mereka menyatakan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan kepada-Mu jemaat Tuhan yang sedang sakit. Biarlah Tuhan pada saat ini dimanapun mereka berada,
baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang berada di rumah mereka masing-masing. Tuhanlah yang melawat keberadaan mereka, menjamah bagian tubuh mereka yang sedang sakit, dan kami percaya melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, bahkan perawat medis, tenaga kesehatan ya Tuhan yang Tuhan percayakan bagi mereka, biarlah itu semua Tuhan pakai secara luar biasa. Tuhan berkati mereka sehingga melalui mereka Tuhan nyatakan pemulihan, dan dengan kuasa-Mu jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit dapat sembuh oleh karena kuasa dan penyertaan-Mu Bapa. Inilah doa dan pengharapan kami. Dari semua yang kami pinta, kami percaya Tuhan Engkau mengetahui setiap pribadi kami masing-masing. Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami Bapa. Oleh sebab itu dengan iman kami percaya doa yang telah kami naikkan ini, kami percaya bahwa Tuhan akan merancangkan rancangan yang terbaik, akan memberikan rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami akhiri doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur, sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang Tuhan berikan. Dan persembahan syukur nantinya dapat dikumpulkan melalui amplop dan bisa diserahkan langsung ke BPH Majelis Jemaat GKE Parapah pada hari kerja, yaitu pada hari Senin sampai dengan Rabu pada pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Atau bisa juga ditransfer melalui Bank Kalteng dengan nomor rekening 100.01.0479/1 atas nama BPH Majelis Jemaat GKE Palangkaraya Tengah, dan pada Bank BCA dengan nomor rekening 860 mendatar 0769-899 atas nama Majelis Jemaat GKE Parapah, atau bisa juga dengan melakukan scan QR code yang tertera di tayangan ibadah pada hari ini. Nats pengantar persembahan syukur kita terambil dari kitab Amsal 11 pada ayat 24 dan ayat 25 yang berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang hemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita bersatu dalam doa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari nyanyian ungkup nomor 255 pada bait yang pertama dan bait yang kedua, Kahanjak dan Kasanang Te. Tuhan Yesus
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya. Dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, kita menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Lakukanlah tugas pelayanan dalam kesetiaan dan jadilah teladan, sehingga kita menjadi insan yang unggul dalam pelayanan yang penuh tanggung jawab, sambil mengingat perkataan Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius pasal 25 ayat yang ke-23. Bersukacitalah senantiasa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.